Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin membahas studi kasus tentang perusahaan startup teknologi. Ya, perkenalkan, nama saya Raffi Putra Pratama. Saya Wafi Rizky Rahman. Saya Rafiko Nur Abidah. Saya Saskia Salma Akila. Baik, kami akan mulai materinya. Pada studi kasus yang kelompok kami dapat, sebuah startup teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi mobile membutuhkan jaringan komputer di kantor mereka yang berlokasi di satu gedung. Startup ini memiliki 25 karyawan, semua menggunakan komputer desktop. Mereka juga membutuhkan server lokal untuk pengembangan aplikasi dan penyimpanan data, serta akses internet yang cepat untuk pengujian. Analisis kebutuhannya terdapat akses point. Akses point itu perusahaan memerlukan akses point untuk penangkap internet. Akses point diperlukan karena untuk menghubungkan jaringan nirkabel seperti WiFi dapat disambungkan dengan komputer. Lalu router. Router diperlukan untuk meneruskan paket yang berasal dari jaringan ke jaringan atau network lainnya, baik dalam bentuk jaringan LAN ke LAN maupun ke WAN. Router yang digunakan adalah tipe wireless, di mana wireless router mempunyai fitur yang membuatnya bisa menghubungkan beberapa wireless network yang berbeda maupun yang subnetnya yang berbeda. Untuk analisis kebutuhan perusahaan berikutnya adalah switch. Switch menjadi perangkat yang juga diperlukan dalam perusahaan startup ini untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN dan meneruskan paket data di antara perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan server yang ada pada perusahaan. Switch dibutuhkan pada perusahaan startup teknologi untuk mengelola lalu lintas data dengan efisien, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kinerja serta keamanan jaringan. Selanjutnya adalah server. Server pada perusahaan ini berfungsi untuk menyimpan dokumen dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan, seperti menampilkan website, mengirim email, dan lain sebagainya. Perangkat server diperlukan di perusahaan startup teknologi karena menyediakan penyimpanan terpusat, layanan yang diperlukan, pengelolaan akses yang aman, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah firewall. Firewall menjadi sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman, seperti serangan virus, malware, dan akses tidak sah. Firewall dibutuhkan pada perusahaan startup ini sebagai alat yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan dan menjadi penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak aman seperti internet. Selanjutnya, cloud backup. Dalam perusahaan startup membutuhkan pencadangan data ke server penyimpanan yang terletak di cloud storage. Cloud backup menjadi perangkat yang dipilih karena data yang disimpan dapat diakses dan dipulihkan kapan saja dan dari mana saja. Selain itu juga penting untuk melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan perangkat, serangan cyber, atau bencana alam. Setelahnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama itu ada kabel optik, yaitu perusahaan startup teknologi ini membutuhkan kabel jaringan untuk menghubungkan setiap perangkat. Kabel yang dipilih adalah kabel optik, dikarenakan kabel ini memiliki kecepatan dan keamanan yang tinggi serta kapasitas besar.
sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk membangun struktur jaringan yang handal dan efisien pada perusahaan. Ini adalah bentuk diagram jaringan komputer. Proses jaringan yaitu proses penggunaan access point. Access point akan menangkap jaringan kabel berupa WiFi yang dapat digunakan oleh perangkat seperti PC atau handphone karyawan. Setelah itu jaringan akan disalurkan melalui firewall. Proses awal penyaringan firewall. Jaringan kabel yang ditangkap oleh access point disaring oleh perangkat ini. Pada tahap ini, firewall akan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan, yaitu proses backup data cloud. Pada tahapan selanjutnya, perangkat cloud akan melakukan backup data yang telah disaring dari firewall. Prosesnya berawal dari proses identifikasi dan seleksi data, kompresi dan ekspresi hingga pengupload dan penyimpanan cloud. Proses akhir penyaringan firewall. Proses penyaringan jaringan oleh firewall dilakukan 2 kali untuk memastikan data yang diterima memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada proses pembuatan router. Setelah proses penyaringan data, router akan menerima paket data lalu menganalisis alamat dari data yang diterima, lalu menentukan jalur pengiriman dan mengatur dan mengelola lalu lintas data dan jaringan. Yang pertama ada router ke server. Server dalam jaringan komputer menerima permintaan dari klien, memprosesnya, dan mengirim respon kembali. Server menjalankan operasi yang diperlukan berdasarkan permintaan seperti mengambil data atau menjalankan aplikasi. Server juga mengelola koneksi dengan klien untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Yang kedua, router ke switch. Router dan switch bekerjasama untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan efisien dalam jaringan. Router mengarah lalu lintas data antar jaringan, sementara switch mengelola lalu lintas data dalam jaringan lokal, memastikan data dikirim dengan cepat dan tepat sasaran. Proses pengelolaan jaringan. Yang pertama, proses penggunaan switch. Switch di sini terhubung dengan 25 komputer karyawan yang ada di perusahaan startup teknologi. Switch akan menerima paket data dari perangkat yang terhubung, membaca alamat MAC tujuan, dan menggunakan tabel MAC address untuk menentukan port yang sesuai. Switch kemudian meneruskan paket data ke perangkat tujuan melalui port yang tepat. Ini memastikan data dikirim langsung ke perangkat yang benar, meningkatkan efisiensi jaringan. Kedua, penggunaan kabel optik. Seluruh perangkat yang ada pada diagram jaringan komputer masing-masing dihubung dengan kabel optik. Kabel optik sendiri akan mengonversi sinyal dengan memanfaatkan sifat cahaya untuk mengirimkan data. Kabel ini memancarkan sinar cahaya melalui surat kaca tipis. Sinar cahaya ini kemudian membawa informasi dalam bentuk kode yang dapat diinterpretasikan oleh perangkat di ujung penerima. Langkah-langkah keamanan. Pada perusahaan startup teknologi, kami menggunakan sistem cyber security dan firewall untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai ancaman digital. Berikut adalah langkah proses pengamanan jaringan pada perusahaan startup teknologi. Yang pertama, penyaringan data oleh firewall. Paket data yang masuk pertama kali difilter oleh firewall. Dalam pemfilteran, firewall memeriksa alamat IP sumber dan tujuan, serta port yang digunakan, sehingga paket yang tidak sesuai dengan aturan keamanan perusahaan yang akan ditolak. Kedua, pemeriksaan oleh sistem software instruction detection system (IDS). Data yang lolos firewall kemudian diperiksa oleh IDS. Sistem ini akan menganalisis pola traffic untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada paket data yang diterima dari firewall. Ketiga, pemindaian kembali dengan antivirus dan anti-malware.
Data yang masuk dan dinilai aman oleh sistem medis akan dipindai untuk mendeteksi virus, malware, atau kode berbahaya lainnya. File data yang terinfeksi akan dikarantina atau dihapus. 4. Penjagaan data dengan sistem data loss prevention (DLP). Sistem DLP akan memeriksa data untuk memastikan tidak ada informasi sensitif yang bocor. Data yang mengandung informasi rahasia dapat dienkripsi atau diblokir. Langkah-langkah keamanan. 5. Penjagaan aplikasi web dengan Web Application Firewall (WAF). Sistem ini melindungi aplikasi web yang terinstall pada komputer. WAF akan melindungi dari serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting. 6. Penggunaan sistem sandbox analysis. File atau program dalam komputer yang mencurigakan akan dijalankan dengan lingkungan terisolasi dan dilakukan pengamatan pada setiap perilaku file atau program. Jika terdeteksi berbahaya, file tersebut akan diblokir. 7. Pemeriksaan perangkat dengan Network Access Control (NAC). Pemeriksaan perangkat yang terhubung ke jaringan perusahaan untuk memastikan perangkat tersebut menjalankan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. 8. Deteksi ancaman dengan Security Information dan Event Management (CIEM). Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sumber untuk mendeteksi segala ancaman ada jaringan komputer perusahaan. Sistem ini memberikan peringatan real-time untuk aktivitas mencurigakan sehingga perusahaan akan dapat langsung mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang salah, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.